Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Warismi Ardana Hasbi akan membawakan materi tentang refleksi. Selamat datang para siswa-siswi hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa sehat dan bahagia selalu untuk menerima materi hari ini. Apa kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai materinya. Nah, pada tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu memahami konsep dan sifat refleksi. Yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat refleksi suatu benda. Dan yang ketiga adalah menggambarkan dan menentukan koordinat hasil refleksi pada bidang kartesius. Silahkan jawab pertanyaan hari ini. Apakah kalian ingat saat bercermin? Ketika bercermin, coba amati dirimu dan bayanganmu di cermin. Apakah memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Jika iya, amati pula jarak bayanganmu dan dirimu di cermin. Apakah memiliki jarak yang sama? Nah, berdasarkan jawabanmu dari slide sebelumnya, coba kamu simpulkan apa itu refleksi. Jadi, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik, garis, atau bidang lewat sifat bayangan suatu cermin datar. Nah, sekarang kita bahas sifat bayangan benda yang direfleksikan. Ada 3 sifat bayangan benda yang mengalami refleksi. Yang pertama adalah bayangan benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Sifat yang kedua adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya. Dan sifat yang ketiga adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Sekarang kita masuk ke menggambar hasil refleksi. Perhatikan gambar berikut. Gambarlah hasil pencerminan bidang A, B, C, D berikut ini. Pada gambar ada terdapat bidang A, B, C, D dan sebuah cermin. Kalian disuruh menggambarkan hasil pencerminannya. Maka langkah-langkahnya adalah tentukan jarak keempat titik sudut tersebut ke cermin. Kita mulai dari titik A. Titik A berjarak 4 kotak dari cermin. Sehingga titik A aksen atau A bayangan juga berjarak 4 kotak. Begitupun dengan titik B. Titik B berjarak 1 kotak, sehingga titik B aksen juga berjarak 1 kotak. Titik C juga berjarak 3 kotak dari cermin, sehingga titik C aksen berjarak 3 kotak. Dan titik D berjarak 4 kotak ke cermin, sehingga titik D aksen juga berjarak 4 kotak. Jika kesemua titik sudut sudah ditemukan, maka akan membentuk titik sudut A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Hubungkan keempat titik sudut ini dengan menggunakan garis. Kita mulai dari A aksen ke B aksen, lalu B aksen ke C aksen, C aksen ke D aksen, dan D aksen ke A aksen. Sehingga akan membentuk sebuah bangun hasil pencerminan dari bidang ABCD, yaitu bidang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Sekarang kita masuk di menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah tabel bayangan hasil refleksi jika dicerminkan terhadap beberapa sumbu, titik, dan garis. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya. Titik B berada pada koordinat 1,-2. Tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Langkah yang pertama adalah kita gambarkan cerminnya atau refleksinya, di mana refleksinya tadi adalah garis Y sama dengan X. Langkah yang kedua adalah menuliskan koordinat titik B, yaitu titik B 1,-2. Langkah selanjutnya adalah menghitung jarak titik B ke cermin. Jarak titik B ke cermin adalah 1,5 kotak.
sehingga jarak titik B aksen ke cermin juga 1,5 kotak. Menghasilkan B aksen berkoordinat di min 2,1. Gimana? Paham kan? Jika dengan menggunakan rumus, maka caranya adalah perhatikan pada soal. Pada soal dia dikatakan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka rumus yang digunakan pada tabel adalah rumus yang keempat. Masukkan koordinat titik B 1,-2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Menghasilkan titik B aksen min 2,1. Begitulah cara penyelesaiannya. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.